Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Tim kekuatan kelas, si Kongming dan yang lainnya semuanya berasal dari level terbawah. Mereka tidak begitu jelas tentang istilah ini dan mengapa itu terkait dengan Xiao Yan. Namun, mereka tahu bahwa tim semacam ini pasti tidak akan lemah. Karena 4 kata di depan mereka sudah cukup untuk menjelaskan semuanya, dan siapapun yang terkait dengan 4 kata ini tidak akan biasa-biasa saja. Tim Level Force adalah tim yang dibentuk oleh setiap jenius yang luar biasa dalam Level Force. Jumlah setiap tim hampir 10 atau lebih, tetapi kurang dari 20 orang. Jumlah spesifik ditentukan oleh pendiri Level Force. Dan dalam tim kekuatan super, setiap orang terdiri dari para jenius dari klan kekuatan super itu sendiri, atau dari keluarga bawahan dari kekuatan super. Masing-masing dari mereka memiliki kelebihannya sendiri, apakah itu individu, kemampuan kerja sama tim sangat kuat. Selain itu, orang-orang ini benar-benar patuh pada inti kepemimpinan mereka, dan tidak ada kemungkinan pengkhianatan. Mereka luar biasa berbakat dan banyak akal, dan sebagian besar inti mereka adalah tuan muda dari negara adidaya itu, dan orang-orang itu kemungkinan besar adalah tetua generasi berikutnya dari negara adidaya. Generasi penatua berikutnya juga sangat memengaruhi pikiran mereka. Penatua dari tingkat kekuatan apapun akan menjadi eksistensi yang terkenal, dan untuk menjadi penatua, yang perlu Anda miliki bukan hanya kekuatan, tetapi juga pikiran dan kemampuan untuk berperilaku di dunia. Dan sekelompok orang yang berkumpul bersama hanyalah inti dari kekuatan level yang menyusut. Orang-orang yang awalnya jenius berkumpul menjadi satu kelompok, lalu kekuatan tempur mengerikan seperti apa yang akan dihasilkan. Untuk beberapa alasan, Xiao Yan tidak dapat dihindari. Apa yang harus dia hadapi adalah kekuatan tempur yang mengerikan, bahkan bukan hanya tim seperti itu. Ketika kami menguji apakah Xiao Yan bisa menjadi kapten kami, Xiao Yan juga menguji kami apakah kami memiliki kekuatan dan kualifikasi untuk bersaing dengan tim kekuatan tingkat super. Alasan mengapa Xiao Yan membiarkan Master Dashai mengambil tindakan terhadap Zhang Qian adalah untuk tujuan ini. Terus terang, ketika kami menghadapi kekuatan tingkat super, pada saat itu, kapten tingkat super pasti tidak akan langsung menyerang Xiao Yan. Sebaliknya, biarkan rekan satu tim mereka mengambil tindakan terhadap Xiao Yan. Para jenius yang berkumpul di sekitar mereka mungkin masih bisa dikalahkan oleh Xiao Yan pada akhirnya, tapi yang harus mereka lakukan hanyalah menyeret Xiao Yan. Ketika Xiao Yan diblokir, itu sudah cukup untuk kapten mereka untuk membunuh satu atau bahkan dua dari kita. Dan Zhang Qian, yang paling lemah, secara alami akan menjadi target. Jadi, ketika Anda bertarung melawan kekuatan tingkat super, yang harus Anda lakukan, Zhang Qian, adalah melindungi diri sendiri, bahkan melarikan diri, dan menunda waktu. Yang kami bandingkan adalah dua perbedaan waktu. Petik 2. Sama denganmu, saat menghadapi lawan, apa yang Xiao Yan harap bisa kamu lakukan adalah, tidak peduli apakah lawanmu lebih kuat atau lebih lemah darimu, kamu harus habis-habisan. Bahkan dia tidak punya cara untuk menilai siapa yang lebih kuat dan lebih lemah darimu, siapa yang lebih lemah. Jadi semua ini terserah Anda untuk menilai. Jika lawan kuat, yang harus Anda lakukan hanyalah menunda waktu. Jika lawan lebih lemah dari Anda harus menghancurkannya, bukan saya jatuh ke pihak lain rencana dan membuat pihak lain menunda waktu. Tentu saja, Xiao Yan juga mengatur permainan untuk kita berdua. Ketika tidak ada cara untuk menentukan keselamatan pasangan kita, tidak peduli apa yang terjadi di depanmu, kita harus memilih untuk mundur dan kembali ke pasangan kita. Kali ini, Jin Hua dan aku akan melakukannya karena ada masalah di tengah, aku tidak kembali tepat waktu, dan Zhang Qian terluka. Setelah mengatakan itu, Ma Tao memandang Zhang Qian dengan nada meminta maaf. Zhang Qian menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri, dan membiarkannya melanjutkan. Tentu saja, Xiao Yan memilih untuk tetap diam ketika Master Dashai mengambil tindakan terhadap Zhang Qian, dan tujuan lainnya adalah untuk membawa saudara-saudara yang lebih dekat dengan kita. Lagi pula, sebelumnya, hati kita untuk mereka pasti akan ada penolakan antara keduanya. Tapi, saya pikir melalui pertarungan ini, penolakan ini pada dasarnya telah menghilang. Semua orang mengangguk ke titik ini. Berjuang berdampingan tidak diragukan lagi cara terbaik untuk mendekatkan orang. Setelah pertempuran, mereka pada dasarnya tidak memiliki celah. Melihat adegan ini, Yang dan Yang Chen saling memandang dan menunjukkan sedikit senyum. Tentu saja,
Langkah terbaik dalam situasi keseluruhan adalah godaan dan negosiasi Zhang Qian oleh Master Dashai, terutama orang ini masih memilih untuk mengancam satu sama lain dengan kehidupan rekannya, dan juga menggunakan perilaku Xiao Yan untuk membangkitkan kemarahan kita. Kurasa, pria itu pasti tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata pemilik desa besar itu. Pasukan tingkat super memiliki sumber daya dan kekayaan yang sangat kuat. Jika kita bertarung melawan kekuatan tingkat super, pasukan tingkat super cenderung menggunakan berbagai kondisi untuk menggoda kita. Mungkin uang, mungkin sumber daya budidaya, mungkin itu menjanjikan kita status tinggi, dan mungkin ada hal-hal lain. Mungkin hal-hal ini pada dasarnya adalah hal-hal yang tidak terbebani untuk pasukan tingkat tinggi, tetapi itu adalah hal yang sangat penting bagi kita. Tentu saja, ada mitra apa yang diinginkan Xiao Yan. Ujian adalah apakah kita dapat menahan godaan ini. Jika kita menyerah pada godaan dan ancaman ini, maka kita tidak dapat membantu Xiao Yan sama sekali. Adapun kemarahan terhadap Xiao Yan, orang-orang berkumpul di sekitar pasukan tingkat pertama. Mereka dapat mengatakan banyak hal tentang Xiao Yan dalam 1 menit membuat kita marah. Dan ujian saat ini adalah kemauan kita. Kekuatan dan kekuatan mengerikan dari negara adidaya akan jauh di luar imajinasi Anda. Jangan berpikir bahwa jika Anda kalah dari negara adidaya, Anda akan merasa bahwa negara adidaya hanya mengandalkan kekuatan super dalam keluarga. Generasi muda yang telah dikultivasikan sangat kuat dalam akal dan kerja sama kelompok, dan itu bahkan lebih menakutkan daripada penguasa abadi itu. Bagaimanapun, beberapa dari mereka akan menjaga wajah mereka sendiri. Selama beberapa generasi, adalah tugas mereka untuk mencapai kemenangan terbesar setidaknya biaya. Jika kami mengkonfirmasi bahwa Xiao Yan akan menjadi kapten kami, maka konfrontasi kami dengan pasukan tingkat super juga akan hancur. Sekarang kinerja kami hampir tidak memenuhi standar Xiao Yan, tetapi pilihan terakhir masih ada di tangan Anda sendiri. Apakah Anda mau untuk berpartisipasi dalam pusaran ini atau tidak, terserah Anda untuk memilih. Yang dapat saya katakan adalah bahwa dengan keadaan kita saat ini, menghadapi tim kekuatan tingkat tinggi manapun, kita akan benar-benar dikalahkan. Benar-benar gagal. Hanya 4 kata ini yang menyerang mereka semua seperti petir di benak mereka. Meskipun Matao tidak mengatakan apa-apa, mereka juga tahu di dalam hati mereka apa hasilnya setelah kekalahan total, dengan peluang 90% untuk memilih kematian. Pada saat ini, mereka tampaknya mengerti apa yang dimaksud Xiao Yan. Xiao Yan memberi mereka pilihan terakhir. Hal ini terkait dengan hidup dan mati mereka, dan Xiao Yan tidak ingin memaksa mereka. Kamu dapat terus memikirkan masalah ini. Waktunya tidak terlalu singkat, tetapi begitu kamu memutuskan, mungkin tidak ada kesempatan untuk kembali. Permintaan terakhir Kapten adalah satu hal, tetapi ini terkait dengan masa depanmu. Kamu memutuskan untuk sendiri. Matao memandang semua orang, menghela nafas, dan berjalan ke kejauhan. Dia sudah mengatakan apa yang harus dikatakan, dan terserah mereka untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Bagaimana denganmu? Bagaimana kamu memilih? Melihat Matao, si Kongming tiba-tiba mengajukan pertanyaan seperti itu. Jika Matao mengetahui pikiran Xiao Yan dengan sangat jelas, maka dia seharusnya sudah membuat pilihannya sendiri sejak lama. Hal ini terlalu penting bagi mereka, dan mereka harus berhati-hati. Selain itu, setelah membuat keputusan, mereka berlima juga dapat maju dan mundur bersama, jadi mereka ingin berkonsultasi dengan Matao terlebih dahulu. Langkah kaki Matao berhenti, sedikit keraguan muncul di wajahnya, dan akhirnya dia hanya bisa berubah menjadi desahan tak berdaya. Jalanku sebenarnya sudah ditakdirkan sejak lama, dan aku tidak ingin menipumu. Aku tidak bisa menjamin jalan apa yang akan terjadi di masa depan, tapi setidaknya dalam waktu singkat, aku harus maju dan mundur bersama dengan Anda. Saya pikir kita masih harus memilih untuk mengikuti keinginan Kapten. Petik 2. Seekor burung yang baik memilih pohon untuk ditinggali, dan seorang jenderal yang bijaksana mengenal tuannya dan melayaninya. Hal yang paling sulit untuk ditemui dalam hidup adalah seseorang yang mengenal saya dan memahami saya. Zulin benar, temperamen kepemimpinan dalam dirinya. Ini mungkin juga menjadi jalan yang cerah bagi kita. Jika Anda hanya ingin membantu beberapa orang sekali, maka tidak ada keraguan bahwa jalan kami sebelumnya adalah jalan yang benar. Dimanapun ada kuda yang buruk, kami akan berada di sana. Namun, yang bisa kami lakukan hanyalah menyelesaikan krisis sementara, tetapi segera kekuatan baru akan muncul kembali untuk menggantikannya. Yang telah kita lakukan hanyalah mengeluarkan seekor harimau dan membawa sekawanan serigala.
Kalau kita ingin pekerjaan kita tahan lama dan efektif, kita hanya bisa membangun kekuatan yang kuat. Saat itu, semua aturan dibuat oleh kita, dan orang lain harus mengikutinya. Kita tentu tidak bisa melakukannya sendiri, tapi mungkin dia bisa melakukan itu. Semua aturan akan dibuat oleh kami. Beberapa orang tidak menyangka bahwa Matao akan mengatakan kata-kata seperti itu. Ambisi dan ambisi macam apa yang diperlukan untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Mereka sepertinya menyadari bahwa mereka sekali lagi meremehkan rekan setim di depan mereka. Meskipun identitas kelima orang itu tidak bersalah, tidak ada keraguan bahwa identitas Matao adalah yang paling aneh. Di masa lalu, meskipun Matao juga sangat bijaksana, dia tidak pernah mengungkapkan pikirannya secara langsung seperti saat ini. Namun, keanehan ini segera ditekan oleh mereka. Setidaknya, dari sudut pandang saat ini, Matao masih rekan satu tim mereka dan selalu berjuang berdampingan dengan mereka, itu sudah cukup. Ini niat saya, kami masih aturan lama, 5 orang maju dan mundur bersama. Selama 1 orang keberatan, maka masalah ini selesai, dan kami masih melakukan apa yang biasa kami lakukan. Kami tidak berpartisipasi dalam pertempuran dunia ini. Saat kata-kata Matao jatuh, mata semua orang menjadi lebih berhati-hati. Yang dan Yang Chen saling memandang, dan mereka memiliki perasaan campur aduk di hati mereka. Meskipun mereka belum bertarung melawan pasukan tingkat super, tetapi dari situasi klan Xiao di Lingzhou, jelas bukan hal yang bijaksana untuk bertarung melawan pasukan tingkat super. Jika masih ada keluarga di belakang mereka saat ini, saya khawatir mereka hampir menolak tanpa ragu-ragu. Xiao Yan memiliki perlindungan dari keluarga Cailin di belakangnya, tetapi mereka tidak. Namun, dahulu kala keluarga mereka dikubur dengan pisau jagal dan tidak ada lagi. Mereka secara alami berharap bahwa mereka dapat membangun kembali keluarga baru, dengan tempat di mana mereka dapat melindungi orang yang mereka cintai. Namun, apakah Xiao Yan benar-benar dapat diandalkan? Bisakah mereka benar-benar meningkat dalam waktu singkat dan memiliki keterampilan yang cukup untuk menghadapi kekuatan dengan level yang sama? Bagi mereka, ini akan menjadi pertaruhan besar, pertaruhan masa depan dan kehidupan. Malam semakin gelap, dan sepanjang malam itu luar biasa sunyi. Tetapi mereka bertujuh tidak merasakan kelelahan, bahkan kelelahan setelah pertempuran barusan telah hilang. Haruskah saya memilih Xiao Yan? Haruskah saya mempercayainya lagi? Di sisi lain hutan, Xiao Yan menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangannya, dan wajahnya yang tampan sedikit kewalahan dalam kegelapan. Meskipun Bloody Knight Demon Tiger sangat kuat, mengandalkan penindasan Skyfire dari Bloody Knight Demon Tiger, Xiao Yan menderita beberapa luka ringan, tapi dia berhasil menangani harimau dengan lancar. Tapi yang dipedulikan Xiao Yan bukanlah masalah ini, tetapi keputusan orang-orang itu. Berita bahwa dia keluar dari tanah kerusuhan, saya khawatir pasukan tingkat super telah belajar. Dengan kata-kata asli Kailin, mungkin pasukan tingkat super itu tidak berani mengirim yang terkuat untuk menghadapinya, tetapi masalah tidak akan berkurang. Terutama saingan lama yang berada di kota Roh Kudus ketika mereka bertemu lagi, saya khawatir kerja sama mereka akan menjadi sangat diam-diam. Meskipun dia kuat, Xiao Yan tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa bersaing dengan mereka. Oleh karena itu, Xiao Yan membutuhkan sekelompok teman yang berpikiran sama yang dapat menanggung tekanan, menghadapi tantangan, dan tentu saja, berbagi kegembiraan bersama. Namun, musuh mereka terlalu kuat, sangat kuat sehingga banyak orang takut pada mereka. Mereka tidak terbuat dari tulang baja dan besi. Lagi pula, mereka hanya beberapa kali. Bisakah mereka meninggalkan segalanya dan berdiri di depan mereka? Sisi Anda sendiri. Malam ini juga merupakan malam tanpa tidur bagi Xiao Yan. Jika berhasil, setelah periode berjalan dan bimbingan, kekuatan tempur di sekitar Xiao Yan akan langsung menjadi beberapa kali lebih kuat di masa depan. Tapi jika gagal, maka Xiao Yan mungkin harus menemukan cara untuk menemukan rekan satu timnya dari lautan manusia yang luas ini. Namun bagi Xiao Yan itu akan menjadi jarum di tumpukan jerami. Sebuah liontin giok muncul di tangan Xiao Yan. Ada setetes darah di tengah liontin giok. Itu kecil tapi jelas. Pasti akan berhasil, kan, Kaoru? Fajar, matahari bersinar di kota Roh Kudus, dan hari baru dimulai. Kota ini memiliki 1 hari lagi untuk bertahan hidup di dunia ini di mana kekuatan dihormati. Namun, ketika matahari menyinari bendera merah cerah pasukan penjaga perdamaian, bendera merah yang berkibar di tiup angin tampaknya melonjak seperti darah. Saya khawatir, mungkin dalam waktu dekat, dengan hancurnya bendera ini, hati 6 besar ini juga akan memar dan memar.
Tentu saja, ini adalah sesuatu. Sekarang kami ingin fokus pada keluarga Murong. Anak sulung, Nona sudah bangun. Ketika Murong Qingyun tampak sedikit lelah, sebuah suara yang agak terkejut memasuki telinga Murong Qingyun. Suara ini langsung membuat awan sedih di wajah Murong Qingyun menghilang sepenuhnya, dan berjalan menuju kamar Murong Qingcheng tanpa jeda sesaat. Dia terlalu memperhatikan saudari ini, tetapi dia selalu tidak bisa melindunginya. Selama 3 hari 3 malam, Murong Qingcheng mengalami koma selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam ini, Murong Qingyun telah datang ke kamar Murong Qingcheng berkali-kali, tetapi tidak ada suara di dalamnya. Hanya Murong Qingcheng yang berbaring diam di tempat tidur sendirian, tidak bergerak. Murong Qingyun hampir mencoba yang terbaik untuk membangunkan Murong Qingcheng, tetapi semuanya sia-sia. Bagi Murong Qingcheng, kematian Zulin jelas merupakan salah satu kesulitan yang paling sulit untuk diatasi dalam hidupnya. Namun, inilah kenyataannya, dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa diubah. Tidak peduli betapa sedihnya dia harus menghadapinya dan menerima semuanya. Dengan kekuatan Murong Qingyun, dalam sekejap, Murong Qingyun datang ke kamar Murong Qingcheng. Pada saat ini, kamar Murong Qingcheng sudah dipenuhi banyak orang, termasuk pelayan keluarga Murong dan para tetua keluarga Murong. Namun, tidak ada yang berani memasuki kamar Murong Qingcheng. Jelas, suasana hati Murong Qingcheng sedang buruk saat ini. Ketika wanita itu bangun, dia mengusir semua orang. Dia bahkan tidak makan apapun, kata seorang pelayan kepada Murong Qingyun. Tetua, kamu sudah bekerja keras. Serahkan padaku di sini, kamu bisa turun dulu. Namun, tolong rahasiakan semuanya. Jangan biarkan ayahmu tahu, kata Murong Qingyun. Murong Qingyun secara alami tidak berani memberitahu ayahnya tentang koma Murong Qingcheng. Jika tidak berdasarkan karakter ayahnya, dia pasti akan membawa Murong Qingcheng kembali ke tanah suci keluarga Murong. Pada saat itu, saya khawatir Murong Qingcheng akan benar-benar menjadi burung dalam sangkar kehilangan jejak kebebasan, dan bahkan semua berita yang dikirim ke Murong Qingcheng harus diperiksa oleh Patriark Murong sendiri. Ketika para tetua melihat ini, mereka tidak punya pilihan selain kembali. Dengan kekuatan mereka secara alami dapat menerobos dan memastikan keamanan Murong Qingcheng, tetapi di masa depan, saya khawatir mereka harus menanggung harga Murong Qingcheng mengabaikan mereka selama sebulan atau bahkan lebih lama. Ini secara alami tidak dapat ditoleransi untuk kelompok fosil hidup ini. Murong Qingcheng adalah harta keluarga Murong. Jika ada yang memprovokasi harta ini, seluruh keluarga Murong tidak akan melepaskannya dengan mudah. Mendorong pintu dan masuk, Murong Qingyun memandang Murong Qingcheng, yang sudah duduk di tempat tidur, dan menghela nafas lega. Meskipun Murong Qingcheng memegang selimutnya erat-erat saat ini, wajahnya sangat pucat. Namun, itu adalah hal yang baik bahwa Murong Qingcheng tidak menghancurkan barang-barang di dalam ruangan seperti orang gila. Namun, sepertinya tidak ada apapun di kamar Murong Qingcheng yang bisa dia hancurkan. Jelas tidak ada barang antik, dekorasi dan sejenisnya, jika ada 2 bunga di tengah ruangan. Salah satunya adalah mawar yang telah dibekukan oleh pembangkit tenaga listrik tipe S, tetapi mawar saat ini masih kehilangan vitalitasnya di bawah erosi bertahun-tahun. Jika tidak terhalang oleh es, saya khawatir itu akan jatuh secara langsung. Tentu saja, hal lainnya adalah pot teratai giok ungu di dalam ruangan dengan kelopak yang benar-benar tertutup. Di antara kelopak teratai ungu yang tertutup, ada cahaya keemasan samar yang berkedip. Pot teratai giok ungu ini selalu membawa tanda bahaya bagi Murong Qingyun. Tetapi Murong Qingcheng menganggapnya sebagai harta karun, dan bahkan tidak mengizinkan orang luar untuk menyentuh pot teratai giok ungu dengan mudah. Merasa bahwa Murong Qingyun memasuki ruangan, Murong Qingcheng masih tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya memegang selimutnya erat-erat, seolah-olah dia akan merobeknya berkeping-keping. Murong Qingyun menggelengkan kepalanya dan perlahan datang ke sisi tempat tidur Murong Qingcheng. Tetapi ketika Murong Qingyun hendak berbicara, Murong Qingcheng benar-benar mengambil inisiatif untuk berbicara. Kakak, aku berjanji untuk mengikuti perjanjian ayahku dan kembali ke tanah suci keluarga Murong. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah pergi dari sana tanpa izin ayahku. Kalimat ini langsung membuat Murong Qingyun menelan semua kata yang ingin dia ucapkan. Dia tidak percaya kalimat ini datang dari adiknya yang keras kepala. Saat itu, untuk membawa Murong Qingcheng kembali ke keluarga sekali, dia memaksa dan merayunya, jadi dia hampir tidak mengatakan bahwa ayah dan orang tuanya sedang sakit kritis. Murong Qingcheng sepertinya masih mengabaikannya, dan masih berjalan di depannya, langkahnya sendiri, tidak kembali ke keluarga Murong dengan mudah. Namun, kapan Murong Qingcheng benar-benar menjadi gadis yang baik?
Namun, aku punya satu syarat. Murong Qingcheng tidak akan bersembunyi, dan segera mengungkapkan tujuannya. Terlepas dari apakah Murong Qingyun setuju atau tidak, Murong Qingcheng melanjutkan, sebelum kembali ke keluarga Murong, saya ingin pergi ke pemakaman Zulin sekali. Tidak, sama sekali tidak. Murong Qingyun langsung menolak sambil bercanda, bagaimana mungkin Murong Qingcheng pergi ke kuburan orang lain? Meskipun klan Murong adalah kekuatan yang kuat, pasti ada banyak musuh klan Murong. Begitu Murong Qingcheng meninggalkan kota Roh Kudus, saya khawatir berita itu akan hilang, dan musuh klan Murong juga akan berduyun-duyun. Pada saat itu, saya khawatir hanya Xian Zizun yang dapat melindungi keselamatan Murong Qingcheng. Namun, jika Anda ingin memobilisasi Immortal Supreme, Anda pasti akan memperingatkan Patriark Murong, dan Anda tidak akan dapat menyembunyikan masalah ini pada saat itu. Saudaraku, saya tahu bahwa masalah ini sangat merepotkan, tetapi saya harus tetap pergi. Jika tidak, saya tidak akan pernah bisa memaafkan diri saya sendiri. Setelah masalah ini selesai, saya akan segera kembali ke keluarga Murong, dan sama sekali tidak akan ada tunda, oke? Murong Qingcheng menatap Murong Qingyun, air mata sepertinya kembali keluar dari matanya. Jika bukan karena dia, mungkin dia tidak akan terekspos, apalagi mati di tangan aliansi hitam. Jika temannya meninggal dan dia bahkan tidak mengucapkan belasungkawa, bagaimana dia bisa didamaikan? Karena itu, bahkan jika dia membayar harga yang mahal, dia harus pergi ke sana dan meletakkan buket bunga di depan makamnya sebagai ucapan terima kasih terakhir. Setelah waktu yang lama, Murong Qingyun perlahan menjadi tenang dan berkata perlahan, oke, aku akan mengaturnya. Di pagi hari, 6 orang yang memejamkan mata perlahan membuka mata, saling memandang dengan senyum di sudut mulut mereka. Mereka sudah memiliki pemahaman diam-diam di antara mereka, dan mereka sudah lama akrab dengan pilihan pasangan. Keputusan kami adalah memilih untuk tinggal. Saya tidak tahu apakah kalian berdua bersedia untuk tinggal. Si Kongming memandang Yang dan Yang Chen dan berkata, sebuah tim perlu dikembangkan. Mereka berdua sudah dekat dengan mereka sejak perang, dan jika mereka mau tinggal itu adalah pilihan terbaik. Namun, yang membuat mereka kecewa, Yang dan Yang Chen segera menggelengkan kepala setelah saling memandang. Meskipun kekuatan peringkat menakutkan, tidak setiap kekuatan peringkat seperti ini. Setiap kekuatan peringkat juga memiliki prinsipnya sendiri. Ketika kami menghadapi pengejaran penguasa abadi Aliansi Hitam dan Agung Abadi, kami juga merasa sangat putus asa. Namun, bahkan jika Aliansi Hitam membenci mereka, mereka tidak membunuh kita. Kapten Zulin adalah pembelot dari Aliansi Hitam. Saya percaya bahwa kekuatan manapun memperlakukan pembelot dengan cara yang sama. Oleh karena itu, dari sudut pandang rasional, Black Lions Aliansi sebenarnya tidak salah. Juga, meskipun anggota pasukan peringkat menakutkan, saya pikir jika kita dapat memperkuat pelatihan kita, meskipun tidak mungkin untuk mengalahkan mereka, kita dapat melindungi diri kita sendiri. Jika Anda memiliki kekhawatiran, Anda dapat memberitahu kami. Selama dalam kemampuan kami pasti akan melakukan yang terbaik, kata Wen Lin kepada dua orang itu. Setelah pertempuran ini, mereka tahu bahwa kedua orang ini jelas bukan orang yang rakus akan hidup dan takut mati. Mungkin mereka juga memiliki kesulitan sendiri dan tidak mau bergabung, jadi mereka ingin mengetahui pikiran sebenarnya dari kedua orang itu. Zhang Qian juga menahan rasa sakit dan meninggalkan tubuh Yang Chen, memandang Yang Chen dan berkata, jika saudara perempuan saya bergabung, saudara perempuan kita juga akan saling menjaga. Saya tidak tahu mengapa saudara perempuan saya menolak. Melihat Zhang Qian, Yang Chen tersenyum masam, meskipun dia tidak bergaul dengan Zhang Qian untuk waktu yang lama, dia juga memiliki persaudaraan. Namun, jika mereka memilih untuk bergabung, bagaimana mereka bisa menemukan kakak laki-laki mereka? Saudara-saudara kita bukanlah orang yang rakus akan hidup dan takut mati, dan jujur saja, kami datang ke sini dari jarak jauh untuk menemukan Xiao Yan. Namun, itu karena beberapa masalah pribadi. Tidak mungkin untuk menjadi bersamamu. Di masa depan, jika ada kesempatan, jika kamu masih ingin kami bergabung, maka saudara-saudara kita pasti akan menemani mereka. Yang melihat ekspresi ketidakberdayaan Yang Chen, dan buru-buru membantu Yang Chen. Melihat yang sudah berbicara ke level ini, si Kongming tidak bisa menahan diri lagi. Jika ada kesempatan, mereka mungkin benar-benar bisa bertarung bersama lagi. Karena kamu sudah membahasnya, mari kita selesaikan. Pergi menemui Xiao Yan, kurasa dia pasti menunggu jawaban kita. Pada saat ini, Ma Tao, yang telah menghilang, muncul di depan mereka lagi. Dengan lambaian tangan Ma Tao,
tangki air bersih segera muncul di depan mereka. Mereka terlalu lelah setelah pertempuran kemarin. Mereka tidak punya waktu untuk mandi dan sudah memikirkan banyak masalah. Meskipun Zhang Qian bertekad untuk mempertahankannya, dia tetap tidak mengeluarkan suara. Setelah beberapa saat, semua orang dibersihkan. Yang Yang dan Yang Chen pergi menemui Xiao Yan terlebih dahulu. Bagaimanapun, urusan mereka lebih penting. Sayangnya, saya awalnya berpikir kita bisa menambahkan 2 mitra lagi di sini, tapi sekarang sepertinya tidak ada kesempatan. Jin Hua memandang keduanya dengan pandangan kabur di matanya. Yah, jika Sister Yang Chen ada di sini, ada orang lain untuk berbicara denganku, dan sekarang aku satu-satunya yang tersisa. Tidak, kami bukan manusia sebelumnya. Kata-kata Zhang Qian segera membangkitkan ketidakpuasan mereka. Haha, Zhang Qian melirik mereka dan mendengus ringan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itu belum tentu benar. Saya memiliki kemungkinan 90% bahwa mereka berdua tidak akan pergi, setidaknya tidak untuk waktu yang singkat. Matao memandang dua orang yang telah menghilang, dengan sedikit misteri, tersenyum. Kata-kata Matao tiba-tiba membuat hati mereka yang kecewa hidup kembali. Apakah ada cara untuk membalikkan keadaan? Untuk tatapan mereka, Matao mengangkat bahu dan tidak menjelaskan apa-apa. Namun, dia juga sedikit gugup di hatinya. Waktu hampir habis, dia bertanya-tanya seberapa jauh mereka dapat tumbuh dalam waktu singkat ini, dan apakah mereka dapat bersaing dengan tim-tim itu. Xiao Yan, yang matanya sedikit tertutup, tiba-tiba merasakan suara 2 langkah kaki yang datang dari kejauhan. Itu Yang dan Yang Chen. Melihat sosok yang sepertinya menunggu mereka, Yang dan Yang Chen menghela nafas lega. Jika Xiao Yan benar-benar ada di sini, maka tidak diragukan lagi bahwa kata-kata Matao 90% benar. Sudah 3 tahun, saya benar-benar tidak menyangka bahwa saudara Xiao telah tumbuh ke tahap ini dalam 3 tahun. Selain itu, metode Anda masih sangat misterius. Saya pikir jika saudara Matao tidak mengatakannya, saya khawatir kita akan dianggap sebagai milik kita. Aku bahkan tidak mengerti apa yang kamu coba lakukan. Yang memandang Xiao Yan dan berkata dengan sedikit kekaguman. Xiao Yan berbalik dan tersenyum pada Yang. Dalam periode khusus, beberapa cara khusus diperlukan secara alami. Kalian berdua telah bekerja keras. Apa pilihanmu? Xiao Yan tidak menyeret air. Mereka berdua tidak datang dengan si Kongming dan yang lainnya. Itu sudah menunjukkan bahwa mereka berselisih dengan 5 orang lainnya. Tetapi Xiao Yan masih ingin mendengar pikiran mereka sendiri. Yang melirik Xiao Yan dan berkata dengan sedikit penyesalan, niat saudara Xiao dipahami oleh kami, tetapi saudara Xiao juga menyadari situasi kami. Sejujurnya, kami pergi ke tempat kerusuhan kali ini untuk bersama Xiao. Kami bertemu dengan saudara, ada beberapa hal, kami ingin meminta saudara Xiao untuk membantu kami memverifikasi. Xiao Yan tertegun sejenak, dan kemudian dia mengerti tujuan Yang dan Yang Chen. Setelah berpikir sebentar, Xiao Yan berkata kepada mereka berdua, aku tahu pertanyaan apa yang ingin kamu tanyakan, oke, aku akan memberitahumu semuanya sekarang. Yang dan Yang Chen segera berubah menjadi ekstasi setelah absen untuk sementara waktu. Mereka berdua telah mencari kakak laki-laki mereka selama bertahun-tahun, dan tidak mudah untuk mendapatkan berita tentang kakak laki-laki mereka, yang membuat keduanya dari mereka tidak bersemangat. 2 tahun yang lalu, di pelelangan di Tanah Huru-Hara, saya bertemu saudara Anda, Yang Feng. Selain itu, saya secara pribadi telah memverifikasinya, dan saya tidak mungkin salah. Ketika Xiao Yan mengucapkan kata-kata Yang Feng, air mata mengalir di wajah Yang Chen, saudara, benar-benar saudara. Namun, kakakmu sepertinya telah kehilangan ingatannya dan telah melupakan semua orang, termasuk kamu. Amnesia. Ketika Yang dan Yang Chen mendengar kata ini, meskipun mereka sudah menebak hal ini, mereka masih sedih. Jika saudara mereka benar-benar tidak dapat memulihkan ingatannya, bukankah itu berarti mereka tidak akan pernah memilikinya lagi dalam hidup ini? Waktu reuni. Namun, kamu tidak perlu khawatir untuk saat ini. Meskipun kakak tertuamu telah kehilangan ingatannya, dia memiliki istri yang lembut dan cantik, dan dalam keluarga dan statusnya pasti tidak akan rendah. Saat itu, aku juga dengan Anda. Kakak laki-laki menyebutkan masalah ini, dan kakak laki-laki Anda memiliki reaksi emosional yang hebat. Namun, di satu sisi, dia sangat berharap untuk memulihkan ingatannya dan bersatu kembali dengan Anda. Tetapi di sisi lain, dia tidak sepertinya tidak ingin memulihkan ingatannya. Xiao Yan melanjutkan. Air mata mengalir di sudut mata Yang Chen, dan dia terisak, mengapa ini terjadi?
Karena kakak sudah tahu tentang keberadaan kita, mengapa dia tidak datang menemui kita? Mengapa dia tidak datang menemui kita? Bagaimana caranya? Sulit dia menemukannya. Pada saat ini, Yang Chen menangis seperti gadis kecil. Yang sangat tenang. Dia menghibur Yang Chen dan berkata, kakak mungkin mengalami kesulitan. Kita harus mengerti kakak. Saya pikir dia cantik dalam pelukannya. Bagaimanapun, dia telah kehilangan ingatannya. Baginya, apakah kita ada atau tidak sama saja? Suara Yang Chen penuh dengan keluhan. Xiao Yan melihat pemandangan ini, dan ujung hidungnya sakit. Ketika saya memikirkan wanita yang berdiri di samping Yang Feng saat itu, meskipun dia tidak membalikkan wajah semua makhluk, dia juga kecantikan yang langka. Yang paling penting adalah dedikasi dan Bingning untuk Yang Feng, bahkan adiknya sendiri benar-benar kalah dengan status Yang Feng. Dengan istri seperti itu, bagaimana mungkin Yang Feng tidak ragu dan menyerahkan segalanya? Laki-laki harus bertanggung jawab meskipun keluarga dan mungkin telah melakukan kesalahan pada Yang Feng pada awalnya, dan Bingning adalah istri yang dinikahinya, dan Bingning masih sangat menyayanginya. Xiao Yan masih lebih memahaminya. Namun, jika kita bertemu lain kali, mungkin aku bisa membantu kakak tertuamu memulihkan ingatannya. Melihat waktunya hampir sama, Xiao Yan perlahan memberi mereka berdua kepastian. Ketika keduanya mendengar kata-kata ini, mereka segera menyeka air mata mereka. Tetapi karena Xiao Yan memiliki cara seperti itu, mengapa Xiao Yan tidak langsung membantu membangunkan ingatan kakak laki-laki mereka terlebih dahulu? Xiao Yan tersenyum pahit dan berkata kepada mereka berdua, jangan menatapku seperti itu. Alasan mengapa aku memiliki cara seperti itu hanya setelah aku bertemu dengan kakakmu. Tidak ada gunanya menyalahkanku untuk ini. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka di luar kendali, dan menatap Xiao Yan dengan meminta maaf. Namun, alangkah baiknya jika ada cara untuk mengembalikan ingatan kakak tertua. Selama memori kakak tertua dipulihkan, maka mereka percaya bahwa kakak tertua pasti akan kembali kepada mereka dan bersatu kembali dengan mereka. Aku bisa membantunya memulihkan ingatannya ketika aku melihatnya, tetapi hanya jika kakak laki-lakimu setuju untuk memulihkan ingatannya. Kalau tidak, aku tidak akan berdaya. Pemulihan ingatan Yang Feng berarti bahwa pernikahan antara Yang Feng dan Bingning akan berakhir. Pada saat itu, Xiao Yan tidak memiliki cara untuk membuat keputusan untuk Yang Feng, jadi masalah ini harus diputuskan oleh Yang Feng sendiri. Bisakah kamu memberiku cara untuk mengembalikan ingatan kakak laki-laki tertua? Jika saatnya tiba, kakak laki-laki tertua tidak mau memulihkan ingatan, maka aku akan melakukan yang jahat. Yang Chen memandang Xiao Yan, menggigit bibirnya dan melanjutkan, keluarga yang menderita bencana genosida. Di dunia ini, kakak laki-laki tertua adalah satu-satunya kerabat kami. Oleh karena itu, tidak peduli apa, aku akan membiarkan kakak tertua memulihkan ingatannya. Xiao Yan melihat tatapan gila di mata Yang Chen, dan tiba-tiba merasa sedikit dingin di hatinya. Jika pada saat itu, Yang Chen dan Bingning saling berhadapan, gambar seperti apa itu? Istri, adik perempuan, pilihan apa yang harus dibuat Yang Feng? Xiao Yan tidak bisa tidak mengamati 3 menit hening untuk Yang Feng. Tidak, saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Anda harus mempercayai kakak laki-laki Anda. Saya percaya mereka akan memberi Anda penjelasan. Xiao Yan memandang Yang Chen dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Racun kaisar ular skala hijau terlalu berharga, bahkan jika Xiao Yan telah memberinya 3 salinan sebelum Cailin pergi, dia sudah menggunakannya ketika dia membantu Suerou memulihkan ingatannya. Xiao Yan perlu menggunakannya pada saat yang kritis dan jika Yang Chen melihat Yang Feng di luar kendali pada saat itu, kemungkinan besar akan menyebabkan banyak kerusakan yang tidak perlu. Kamu, Yang Chen menunjuk Xiao Yan. Gelombang kemarahan naik tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Barang-barang itu milik orang lain, dan jika orang lain tidak ingin memberikannya padanya, dia masih bisa merampoknya. Dan yang paling penting adalah bahkan jika dia dan saudara lelakinya bergabung, mereka belum tentu menjadi lawan Xiao Yan. Yang perlahan-lahan meletakkan tangan Bingning dan berkata kepada Xiao Yan, kakakku sedikit impulsif, aku minta maaf padamu atas namanya. Namun, jika itu tidak terlalu berharga, tolong jangan pelit, kakak Xiao, dan beri kami salinannya. Kami akan mengendalikan emosi kami dan tidak akan pernah mempermalukan saudaraku. Apakah kamu benar-benar berencana pergi ke keluarga dan untuk menemukan seseorang? Bisakah kamu memasuki keluarga dan... Xiao Yan memandang Yang tidak langsung menolak, dan mengajukan pertanyaan yang tampaknya tidak ada hubungannya.
Yang berpikir sejenak sebelum berkata kepada Xiao Yan, ini adalah satu-satunya cara. Kami telah menyelidiki keluarga dan keluarga dan sangat kuat. Apalagi, ketika kakak tertua bepergian, akan ada banyak orang di sekitar. Kami pada dasarnya tidak memiliki kesempatan, tetapi kita hanya akan memiliki kesempatan untuk melihat kakak laki-laki jika kita pergi ke rumah dan oleh karena itu, kali ini, kita harus pergi. Petik 2. Dengan tekad di mata Yang, dia terus bergerak maju. Xiao Yan berkata dengan senyum di sudut mulutnya, pergi ke keluarga dan bukanlah satu-satunya cara. Meskipun, saya hanya mendapatkan beberapa berita sesekali, tetapi seharusnya mendekati 10. Setelah hampir setengah tahun, 5 pasukan besar bergabung untuk itu akan membuka ruang yang disebut misteri ruang dan waktu, dan kakakmu kemungkinan besar akan memasukinya. Jika kamu bersedia untuk tinggal, mungkin, kita bisa masuk dan melihat-lihat. Meskipun aku tidak tahu banyak tentang alam misteri ruang dan waktu, tapi sepertinya hanya mereka yang bertarung dengan makhluk abadi yang bisa masuk ke sana. Kita seharusnya memiliki peluang besar. Paragraf ini tiba-tiba membuat mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan kejutan lagi. Awalnya berpikir bahwa itu akan menjadi jalan yang panjang untuk mengembalikan ingatan kakak laki-laki tertua, tetapi sekarang tampaknya tidak begitu sulit. Ketika Soul Blood memberitahu Xiao Yan tentang alam rahasia ruang dan waktu, Xiao Yan sudah mulai mengumpulkan informasi tentang alam rahasia ruang dan waktu. Meskipun sangat terbatas, Xiao Yan tahu bahwa alam rahasia ruang dan waktu akan menjadi tahap berikutnya baginya untuk bersaing dengan negara adidaya. Oleh karena itu, membentuk tim sendiri sudah menjadi hal yang mendesak. Jangan terlalu senang, meski kakak tertuamu kemungkinan besar akan memasuki ranah rahasia ruang dan waktu, dengan latar belakang keluarga dan akan ada banyak orang di sekitar kakak tertuamu. Dengan kalian berdua apalagi melihat kakak laki-lakimu yang tertua, aku takut senang bisa melindungi dirimu di dalamnya. Jadi aku ingin bertemu dengan kakakmu dengan lancar. Haruskah kamu melakukan sesuatu untukku? Xiao Yan memandang mereka berdua, tetapi tanpa kesopanan sedikit pun, dia terus menekan nilai mereka berdua sedikit. Kelicikan seperti rubah ini tidak berubah sama sekali. Yang dan Yang Chen menatap Xiao Yan dengan senyum sinis di sudut mulutnya, sepertinya Xiao Yan sudah menghitung langkah ini. Merekalah yang kamu bawa. Jika kamu ingin meyakinkan mereka, kamu harus meyakinkan mereka sendiri. Sekarang masalah kakak tertua telah diselesaikan. Yang Chen tidak lagi menunjukkan ekspresi cemberut, tetapi dia langsung menolak penggunaan Xiao Yan sebagai alat untuk membujuk orang lain. Namun, kamulah yang menyelamatkan mereka, bukan aku. Kekuatan persuasifmu tidak lebih baik dariku, yang hanya melihat dari samping. Xiao Yan tidak menyerah sama sekali. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa setelah pertempuran ini, si Kongming dan yang lainnya pada dasarnya tidak menolak dua orang di depan mereka. Namun, Xiao Yan berharap dia bisa berbuat lebih baik. Tidak hanya tidak mengecualikan, tetapi bersedia untuk berjuang dan bekerja keras untuk mereka masing-masing. Ini juga harus dianggap sebagai ujian terakhir bagi mereka. Kalimat ini tiba-tiba membuat kilatan di mata Yang dan Yang Chen. Namun, si Kongming dan 5 lainnya sudah berjanji untuk membantu Xiao Yan. Bahkan jika mereka tidak perlu mengatakan apa-apa, masalahnya sama saja. Karena itu, mereka berdua tidak berbicara, mereka hanya menatap Xiao Yan dengan tenang. Lupakan saja, dalam pikiran mereka, aku sudah menjadi iblis. Sekarang mereka ada di sini, jika kamu tidak ingin mengatakannya. Kalau begitu, biarkan aku memberitahumu. Kalian berdua harus bersembunyi sebentar. Xiao Yan memandang 5 sosok di kejauhan menghela nafas. Yang dan Yang Chen mendengarkan kata-kata Xiao Yan dan memikirkan situasi Xiao Yan saat itu. Meskipun Matao telah menjelaskan pendekatan Xiao Yan, tampaknya kata iblis belum hilang dari hati mereka. Karena itu, mereka masih memilih untuk menghindarinya. Tidak lama kemudian, 5 sosok perlahan datang dari kejauhan. Tanpa kegembiraan atau kesedihan di wajah mereka, mereka berjalan menuju Xiao Yan. Xiao Yan melihat kelima orang ini, dan untuk beberapa alasan, detak jantung Xiao Yan sepertinya sangat cepat saat ini. Apalagi saat melihat Zhang Qian, entah kenapa, Xiao Yan selalu mengelak sedikit dan tidak mau menghadapi tatapan tenang Zhang Qian. Dia bahkan lebih suka melihat Zhang Qian menatapnya dengan kejam karena kesalahpahaman, daripada melihat tatapan tanpa emosi semacam ini. Tidak lama kemudian, kelima orang itu berhenti pada jarak hanya 1 meter dari Xiao Yan. Apakah saudara mereka sudah pergi? Si Kongming melihat sekeliling dan bertanya pada Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk dan berkata, di luar saudara mereka, ada seorang kakak laki-laki.
Mereka harus pergi dan menemukan kakak laki-laki mereka. Xiao Yan berkata setengah jujur. Begitulah. Setelah menganggukkan kepalanya, si Kongming berkata kepada Xiao Yan lagi, ngomong-ngomong, kami masih harus berterima kasih karena telah membantu kami memecahkan harimau iblis malam berdarah. Jika tidak, jika harimau iblis malam berdarah dan dahsyat Tuhan bergandengan tangan, bahkan kita bukan lawan mereka. Namun, ketika si Kongming selesai mengucapkan kata-kata ini, Xiao Yan merasakan perasaan terima kasih yang aneh, seperti bersama orang asing, hanya terima kasih. Baiklah, aku terima. Xiao Yan melirik kelima orang itu dan tiba-tiba menambahkan, apakah ini keputusanmu? Kami menolak. Si Kongming menatap Xiao Yan dan berkata pada Xiao Yan perlahan. Kami menolak. Itu hanya 4 kata, tapi sepertinya Xiao Yan merasakan sedikit keluhan di hatinya. Ya, itu adalah keluhan, dan tentu saja ada sentuhan kepahitan. Dari keluarga Sen ke grup penjarahan serigala ganas, dan kemudian ke ujian Xiong Shiling kali ini, Xiao Yan pada dasarnya bekerja keras untuk mendapatkan kepercayaan mereka sejak awal, dan bahkan khawatir tentang apa yang akan terjadi berkali-kali. Akankah kesalahan membuat mereka, jangan pernah berdiri lagi? Namun, apa yang menunggu adalah kalimat seperti itu, hati Xiao Yan sangat tidak nyaman dan menyakitkan. Xiao Yan ingin menangis jika dia bisa, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Xiao Yan mengerjap, berusaha menjaga dirinya tetap acuh tak acuh. Kamu punya pilihan sendiri, aku bisa mengerti kamu, dan Zulin mempercayakanmu kepadaku sebelum dia meninggal. Akulah yang tidak kompeten dan tidak punya cara untuk mendapatkan kepercayaanmu. Ini masalahku sendiri, dan aku tidak menyalahkanmu. Anda, pada hari-hari ini, saya harap Anda masing-masing dapat hidup dengan baik, dan tidak ada yang dibiarkan mati. Jika Anda menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan, dan temukan cara untuk membiarkan seseorang membawa pesan ke Tianfu, negeri kerusuhan, saya akan melakukan yang terbaik, membantu Anda. Xiao Yan tidak tahu mengapa, tetapi pada akhirnya, suaranya sendiri sedikit bergetar. Matao telah memberitahu kami segalanya, kami tidak menyalahkanmu, ini adalah sesuatu yang akan dilakukan oleh siapapun dengan kepemimpinan. Si Kongming memandang Xiao Yan. Itu pilihan kita semua, kami menolak bantuanmu, simpatimu, dan yang lemah. Jadi tolong buat kami lebih bersatu, buat kami lebih kuat. Kemudian kami bisa menolakmu ujian sudah selesai. Si Kongming menatap Xiao Yan dan tiba-tiba berkata kepada Xiao Yan. Jadi, terimalah posisi kapten kami dengan enggan. Kata si Kongming. Anggur sudah diserahkan kepada kita, bagaimana kita bisa menyerah di tengah jalan, Tim Yan? Wen Lin memandang Xiao Yan dan berkata. Kamu membuatku kehilangan banyak harta yang aku gunakan untuk menyelamatkan orang. Jika itu sangat murah untukmu, itu benar-benar bukan gayaku, Tim Yan. Jin Hua memandang Xiao Yan dan berkata. Kami tidak pernah meragukan kemampuanmu, itu hanya tebakan acakmu sendiri. Tidak mungkin seperti ini di masa depan, ini bukan pemimpin, Tim Yan. Matao menatap Xiao Yan dengan senyum di sudut bibirnya, mulut, jalan. Xiao Yan membuat mereka begitu sengsara satu persatu, jika mereka langsung mengungkapkan niat mereka kepada Xiao Yan, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Dia secara alami datang dengan ide ini, dan tujuannya adalah untuk mengolok-olok Xiao Yan. Zhang Qian memandang Xiao Yan, mengelus dadanya dan berkata, jika kalian telah bermain trik sedikit lebih lama, aku khawatir aku tidak bisa menahan tawa. Aku sudah mengundangmu hari itu, meskipun aku aneh juga kenapa kamu tidak mau membantuku, tapi aku tahu kamu punya alasan sendiri. Yang seharusnya tergoda sudah tergoda, jadi tolong jadilah kapten kami. 5 suara membuat air mata di mata Xiao Yan tak terkendali. Menarik untuk melakukannya. Xiao Yan memandangi beberapa orang di depannya, dan butuh waktu lama sebelum dia mengucapkan kalimat ini. Tentu saja itu menarik. Kami awalnya bukan rekan satu tim Anda. Ketika Anda menguji kami, Anda tidak meminta pendapat kami. Ketika kami mengolok-olok Anda, Anda bukan kapten kami, jadi tentu saja kami tidak perlu untuk meminta pendapatmu. Si Kongming memandang Xiao Yan dan berkata, ya, aku baru saja melihat seseorang berkedip tanpa henti, sepertinya air mata akan mengalir. Jin Hua secara alami tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu. Itu hanya saja ada pasir di matanya. Xiao Yan mendengar kata-kata ini dan mengatakannya langsung tanpa berpikir. Jika matamu begitu mudah masuk ke pasir, maka sepertinya kami sangat kecewa. Matao memandang Xiao Yan dan berkata, Oke, semuanya hampir selesai.
Karena keputusan sudah hampir dibuat, mari kita kembali ke makam Kakak Zhu dan menyelesaikan apa yang belum kita lakukan. Saya percaya bahwa Kakak Zhu juga harus menantikannya. Adegan ini, Zhang Qian melihat bahwa waktunya hampir habis jadi dia menghentikannya tepat waktu, dan membebaskan Xiao Yan. Mendengar kalimat ini, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi hormat di wajah mereka. Zulin ramah kepada mereka seperti saudaranya, dan pengaruhnya terhadap mereka mungkin tidak akan pernah terhapus dalam hidupnya. Selain itu, suksesi Xiao Yan sebagai kapten juga merupakan keinginan terakhir Zulin. Upacara asli dihancurkan di bawah perlawanan Matao dan campur tangan Shen Quan. Namun, saat ini mereka merasa bahwa itu semua sepadan. Dalam beberapa hari yang singkat ini, kepercayaan mereka pada Xiao Yan semakin diperkuat, dan mereka telah kehilangan ketidakberdayaan yang mereka miliki di awal. Mungkin, Zulin akan sangat senang mengetahui semua ini terjadi. Xiao Yan memandang beberapa orang, dan perlahan-lahan menjadi tenang. Xiao Yan berkata kepada mereka, pasti masalah kembali ke pemakaman Zulin, tetapi ada satu hal yang masih membutuhkan bantuanmu. Begitu kata-kata Xiao Yan jatuh, beberapa orang segera menjadi serius. Hal ini terkait dengan saudara Yang dan Yang Chen. Dalam setengah tahun, alam rahasia ruang dan waktu akan dibuka. Pada saat itu, saudara laki-laki Yang dan Yang Chen akan memasuki alam rahasia ruang dan waktu. Tapi alam rahasia waktu dan ruang pasti akan terbuka. Ini sangat berbahaya, dan pada saat itu, semua tim dari kekuatan tingkat super mungkin akan dihitung bersama. Saya ingin menemukan cara untuk memasuki alam rahasia waktu dan ruang dalam setengah tahun, kata Xiao Yan di sini, dan tidak melanjutkan. Maksudmu, jika kita mau masuk, maka Yang dan Yang Chen mungkin bisa bergabung dengan tim kita. Jika kita tidak mau pergi, maka mereka bisa memasuki alam rahasia ruang dan waktu sendiri. Matao masih begitu tajam dan lurus untuk mengatakan hal yang paling penting. Xiao Yan mengangguk dan berkata, dalam setengah tahun, kita akan sangat gugup. Saat ini, di negara kita, menghadapi pasukan tingkat super, sangat mungkin seluruh pasukan akan musnah. Setelah setengah tahun, bahkan aku, keyakinan dapat memungkinkan Anda untuk bersaing dengan negara adidaya. Kata-kata Xiao Yan memang benar, bahkan Xiao Yan sangat tertekan ketika menghadapi orang-orang itu. Jika dia diberi waktu yang cukup, dia pasti akan bisa membuat tim ini cukup kuat untuk melawan pasukan tingkat super. Tetapi jika mereka dengan terburu-buru membiarkan mereka bertarung dengan kekuatan tingkat super, saya khawatir kerugiannya akan melampaui toleransi Xiao Yan, jadi Xiao Yan harus mendiskusikan masalah ini dengan mereka. Setengah tahun memang terlalu singkat. Apalagi kita tidak akan menghadapi satu atau dua kekuatan pada saat itu, risikonya terlalu besar. Si Kongming menggertakkan giginya. Namun, saya pikir Anda masih bisa mencobanya. Sulit untuk memiliki dua mitra yang dapat melihatnya. Jika Anda menyerah, bukankah sayang, kata Wenlin. Ya, yang terpenting adalah Zhang Qian tidak memperlakukan kita seperti manusia. Jin Hua memandang Zhang Qian dan tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu. Ketika Zhang Qian mendengar ini, dia hampir mengambil pedangnya sendiri dari Najie dan menebasnya. Apakah itu sangat menyakitkan baginya? Namun, Zhang Qian diam-diam memutuskan bahwa jika Yang Chen kembali, dia pasti akan mengabaikan pria ini selama 3 hari, tidak, 5 hari. Terserah Anda untuk memutuskan. Sekarang Anda adalah kapten, Anda dapat menggunakan pendapat kami sebagai referensi, tetapi keputusan akhir tetap terserah Anda. Setelah Anda memutuskan, kami akan membantu Anda dengan sepenuh hati. Si Kongming dan kata Matao, menatap Xiao Yan. Xiao Yan mendengar ini, dan senyum muncul di sudut mulutnya, dia sepertinya sudah lama tahu tentang ini. Kamu membantu orang lain, tetapi orang lain belum tentu membantumu sebagai balasannya. Namun, ketika seseorang menginginkan bantuanmu, kamu tidak membantunya, maka ketika kamu membutuhkan bantuan, kemungkinan orang itu akan membantumu tidak terbatas, 0. Xiao Yan tidak secara langsung mengatakan untuk membantu mereka, tetapi kalimat ini telah sepenuhnya mengungkapkan niat Xiao Yan. Tolong, melihat bahwa Xiao Yan telah mengambil keputusan, si Kongming mengulurkan tangan kanannya dan berkata, Jin Hua, Matao, Wenlin, meletakkan tangan mereka di sana. Zhang Qian juga meletakkan tangan mereka di sana. Xiao Yan secara alami meletakkan tangannya di atasnya. Tolong, 6 orang mengucapkan kalimat ini bersamaan, dan kemudian 6 tawa menyebar dari sini. Mereka tertawa tak terkendali, dan dari lubuk hati mereka.
Tidak peduli badai dan bahaya apa yang akan mereka hadapi di masa depan, mereka telah mengabaikannya. Mereka hanya tahu bahwa karena mereka telah memutuskan untuk membuat pilihan ini, mereka akan berusaha sekuat tenaga. Di sana, Yang Yang dan Yang Chen, yang telah menghilang di kejauhan, muncul kembali di depan semua orang. Melihat 6 orang, keduanya sepertinya memiliki 1000 kata untuk diucapkan. Namun, ketika Yang Chen hendak berbicara, Zhang Qian datang ke sisi Yang Chen dan meraih lengan Yang Chen dan berkata, "Kakak, aku sedikit lelah. Datang dan bicaralah denganku." Yang Chen ingin mengatakan sesuatu, tetapi langsung ditarik oleh Zhang Qian dan berjalan ke kejauhan. Antara saudara dan saudari, tidak perlu mengucapkan terima kasih. Ayo, kali ini, kita benar-benar bukan manusia. Jin Hua memandang kedua wanita di kejauhan, dan berkata dengan sedikit tertekan. Melihat apa yang ingin dikatakan Yang Yang, Ma Tao melemparkan sebotol anggur kepadanya langsung dari Naji dan berkata, "Tidak perlu mengatakan apa-apa, semuanya ada di dalam anggur, tidak peduli apa yang terjadi, kita akan membicarakannya setelah minum." Petik 2. Sebotol anggur dilemparkan langsung ke tangan beberapa orang oleh Ma Tao. Xiao Yan mengambil anggur dan menyesapnya tanpa ragu-ragu. Di kejauhan, Yang Chen dan Zhang Qian duduk tidak jauh dan menatap 6 orang dengan senyum di sudut mulut mereka. Sebelum kita menyadarinya, sebuah tim baru lahir. Tanpa tidur sepanjang malam, gila sepanjang malam, di belakang 6 orang, toples anggur pecah berguling-guling di mana-mana. Melihat adegan ini, Yang Chen dan Zhang Qian hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Keduanya tahu bahwa mereka hanya memanjakan diri mereka sendiri sebelum perang. Setelah malam ini berakhir, itu akan menjadi ujian yang sangat berat bagi mereka, dan mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Dia tidak berbicara, apalagi menghentikan mereka. Kedua wanita itu bersandar satu sama lain, secara bertahap menutup mata mereka, dan perlahan-lahan menenangkan emosi mereka. Selama periode waktu ini, mereka telah bekerja terlalu keras, dan mereka perlu menyesuaikan diri dengan baik. Sebotol anggur langsung diminum oleh Xiao Yan. Bagi kaisar tertinggi, anggur jenis ini tidak akan mudah mabuk. Xiao Yan juga tidak menghentikan mereka. Kali ini, Xiao Yan sendiri tidak tahu apakah dia bisa lulus ujian dalam keadaan ini, tapi mereka berhasil. Meskipun tidak sempurna, dan ada banyak kekurangan di tengah, itu sudah cukup untuk Xiao Yan. Dalam setengah tahun, jelas bukan pilihan yang bijaksana untuk mengandalkan kekuatan tim ini untuk bersaing di semua level, oleh karena itu, sudah waktunya bagi Xiao Yan untuk membuat pilihan. Melihat pasangan yang baru saja minum tanpa henti, senyum di mulut Xiao Yan semakin kuat. Perlahan-lahan, mereka perlahan jatuh ke tanah satu persatu, memejamkan mata, dan perlahan tertidur. Dengan kekuatan mereka, tidak mungkin untuk mabuk bahkan jika mereka minum anggur 2 kali lebih banyak tetapi mereka lebih suka mabuk dan menghabiskan malam yang tenang dan indah ini. Xiao Yan juga perlahan menutup matanya, dan sekarang semua rekannya telah ditemukan. Tugas saya selanjutnya adalah terus meningkatkan efektivitas tempur tim ini dalam 6 bulan terakhir dan membuat mereka lebih kuat. Malam yang sunyi, keesokan paginya, Xiao Yan perlahan membuka matanya dan menggosoknya. Xiao Yan tersenyum masam, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar tertidur tadi malam, dan dia bahkan tidak tega untuk mengambil tindakan pencegahan. Sepertinya aku benar-benar bahagia tadi malam. Dengan lambaian tangan Xiao Yan, toples anggur di sekitarnya segera hancur menjadi bubuk, dan ketika angin bertiup mereka benar-benar menghilang di depan Xiao Yan. Relaksasi di wajah Xiao Yan berangsur-angsur menghilang, mengungkapkan ekspresi serius. "Kamu sudah bangun, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Yang Chen datang ke sisi Xiao Yan dan berkata, sementara Zhang Qian masih tidur. Meskipun lukanya telah banyak pulih setelah minum pil obat, masih sulit untuk bergerak. Xiao Yan melirik Zhang Qian dan berkata, "Kamu harus tinggal di sisi Zhang Qian selama beberapa hari terakhir. Ini bukan sesuatu yang dapat kamu lakukan untuk meningkatkan kekuatanmu untuk bertemu dengan saudaramu. Ini bukan tentang beberapa hari ini, karena mereka sudah setuju untuk membantumu bertemu dengan saudaramu. Kami pasti akan pergi." Yang Chen mengangguk, dia memang sedikit cemas. Jika tidak ada kabar dari kakaknya, dia mungkin akan menjadi sedikit lebih pendiam, tapi sekarang, dia hanya berharap untuk menjadi lebih kuat dan pergi ke sisi kakaknya sesegera mungkin. "Kecuali Zhang Qian, Anda membangunkan mereka, saya akan memberi mereka waktu dupa biarkan mereka mengejar saya." Xiao Yan melirik beberapa orang yang masih tertidur di tanah. Setelah Xiao Yan selesai mengucapkan kata-kata ini, dia dengan cepat berjalan ke kejauhan.
Ketika Xiao Yan selesai mengatakan ini, ekspresi Yang Chen berubah. Sepertinya latihan Xiao Yan akan segera dimulai. Dia tidak berani mengabaikan, dan buru-buru membangunkan beberapa orang yang masih tidur nyenyak. Ketika beberapa orang terbangun, ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan, mereka bahkan tidak punya waktu untuk memilah pakaian mereka, jadi mereka mengejar ke arah Xiao Yan. Meskipun kata-kata Xiao Yan singkat, mereka tahu bahwa Xiao Yan pasti tidak akan melakukan hal-hal yang membosankan. Melihat beberapa orang yang pergi dengan tergesa-gesa, Yang Chen menghela nafas lega, meskipun dia tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, dia diam-diam memutuskan bahwa dia harus menjadi lebih kuat. Kecepatan Xiao Yan tidak cepat atau lambat, tetapi dengan fisik dan keterampilan bertarung yang begitu dekat dengan cakrawala, itu bukan sesuatu yang bisa dikejar oleh orang biasa. Namun, ketika sebatang dupa menyala, si Kongming dan yang lainnya masih mengejar. Tim api, kelimanya menatap Xiao Yan dan berkata dengan hormat. Xiao Yan memandangi 5 orang yang sudah menyusul, dan berkata dengan senyum di sudut mulutnya, bagus sekali. Namun, tubuh Xiao Yan sudah condong ke arah Matao. Beberapa orang tidak tahu apa arti kata-kata Xiao Yan, tetapi saat berikutnya, mereka segera merasakan kekuatan jiwa besar yang secara langsung memengaruhi pikiran mereka. Pada saat yang sama, Xiao Yan sudah bergerak, tetapi dia muncul di belakang Matao dalam sekejap, dan meninju punggung Matao. Tiba-tiba, Matao kehilangan kesadaran dan perlahan-lahan jatuh ke tubuh Xiao Yan. Adegan ini segera membuat 4 orang lainnya sangat bingung, tetapi sebelum mereka bisa bereaksi, Xiao Yan tiba-tiba muncul di belakang mereka. Xiao Yan ini tidak menahan sama sekali dan langsung bergerak ke 4 orang ini, menyerang. Pada saat ini, mereka berempat dalam keadaan terkejut, dan mereka bahkan tidak mengeluarkan senjata mereka. Namun, si Kongming adalah yang pertama bereaksi, dia meninjunya di belakangnya, langsung membuat Xiao Yan menjauh darinya. Cepat, jangan terlalu khawatir. Si Kongming buru-buru berkata. Sudah terlambat, Xiao Yan memandang si Kongming dan berkata, ketika Jin Hua tidak bereaksi, dia langsung mengikuti jejak Matao. Namun, ketika Xiao Yan, yang berada di belakang Wenlin, menyerangnya, dia dikalahkan, dan itu hanya bayangan dari Wenlin. Di sisi lain, Yang juga berhasil lolos dari serangan Xiao Yan, mereka bertiga menatap keempat Xiao Yan yang tiba-tiba muncul, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Tetapi pada saat berikutnya, keempat Xiao Yan berangsur-angsur menghilang, tetapi mereka secara bertahap menarik napas lega. Jika benar-benar ada 5 Xiao Yan, maka mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali. Ketiganya saling membelakangi, karena takut Xiao Yan akan menggunakan gerakan yang sama lagi. Saat itu, ketika sudah terlambat bagi mereka, cahaya putih muncul di tubuh si Kongming, dan si Kongming segera digantikan oleh Xiao Yan. Jangan terlalu percaya pada pasanganmu. Terkadang, pasanganmu menyakitimu, bukan membantumu. Kata-kata dingin Xiao Yan datang dari belakang Yang dan Wenlin. Wenlin mengandalkan hidupnya yang luar biasa untuk melarikan diri, tetapi Yang tidak seberuntung itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa adegan seperti itu akan terjadi. Melihat 3 mitra yang jatuh ke tanah, si Kongming dan Wenlin saling memandang, sedikit ketakutan. Hanya beberapa napas dari saat pertarungan, tetapi mitra di sekitarnya tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Tewas secara langsung. Apakah karena mereka terlalu bodoh, atau apakah Xiao Yan terlalu kuat saat ini? Ngomong-ngomong, aku menyuruhmu pergi, tapi kalian semua pergi, siapa yang akan melindungi mereka berdua? Xiao Yan bertanya sambil menatap si Kongming dan Wenlin. Aku bisa menyingkat menjadi total 6 klon, dengan tubuh utama, total 7 orang. Saat memecahkanmu, aku juga bisa mulai dengan keduanya. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan menatap mereka berdua tanpa ekspresi di wajahnya. Apa yang harus saya lakukan? Wenlin memandang si Kongming dan berkata, mereka berdua sudah berada di bawah tekanan besar menghadapi Xiao Yan. Jika mereka berada di sisi lain, saya khawatir. Kamu kembali. Sisi lain hanyalah tiruannya. Aku baru saja mengujinya, dan tiruannya jelas tidak sekuat dirinya. Meskipun Zhang Qian terluka parah saat ini, dengan Yang Chen di sini, kamu bekerja sama dengan mereka dan selesaikan dengan cepat. Klonnya, datang ke sini lagi, kata si Kongming kepada Wenlin. Namun, akan terlalu berbahaya bagimu untuk menghadapinya sendirian, kata Wenlin. Si Kongming langsung berkata kepada Wenlin, lagi pula ini hanya latihan, dia mungkin tidak akan melakukan apapun pada kita. Wenlin segera mengangguk dan berlari menuju lokasi Yang Chen dan Zhang Qian.
Dia percaya bahwa kecepatannya cukup cepat sehingga dia harus bisa kembali sebelum si Kongming dikalahkan. Melihat Wenlin yang sudah pergi, Xiao Yan berkata kepada si Kongming, ini bukan latihan, tapi medan perang. Faktanya, tiruanku hanya bisa berada dalam jangkauan deteksi kekuatan jiwaku, jadi tidak ada bahaya di sana. Dari si Kongming memandang Xiao Yan dan berkata, aku tahu, aku hanya ingin tahu seberapa kuat dirimu. Bertentangan dengan harapan Xiao Yan, si Kongming tidak merasa menyesal karena membiarkan Wenlin pergi, tetapi memiliki keberanian untuk tidak mengakui kekalahan. Meski sudah lama tidak akrab dengan Xiao Yan, si Kongming sudah terbiasa dengan cara bermain kartu Xiao Yan yang tidak biasa. Dia tahu bahwa dari saat Xiao Yan bergerak, mereka sudah ditakdirkan untuk kalah. Namun, dia masih ingin mencoba melihat seberapa kuat Xiao Yan, daripada mengandalkan metode oportunistik ini untuk memenangkan mereka. Ketika si Kongming selesai mengucapkan kata-kata ini, dia meninju Xiao Yan dengan pukulan. Dimanapun pukulan itu lewat, sebenarnya ada jejak riak di ruang ini. Tampaknya setelah pertempuran ini, kekuatannya juga terus meningkat. Jika kamu punya waktu, tekan kekuatanmu lagi. Jika kamu mencoba menerobos Douxian terlebih dahulu, itu mungkin bukan hal yang baik untuk seluruh tim. Ketika Xiao Yan selesai mengucapkan kata-kata ini, dia juga meninju si Kongming. Kedua tinju bertabrakan, dan tiba-tiba, angin kencang datang ke arah mereka, dan pakaian kedua orang itu terbanting melawan angin di bawah angin kencang ini. Di bawah tekanan yang sangat besar ini, kaki kiri Xiao Yan tiba-tiba mundur selangkah, dan kaki kirinya langsung roboh ke tanah. Kekuatan si Kongming adalah seorang kaisar puncak, dan kekuatannya adalah garis utama kultivasi, dan bahkan keterampilan bertarung yang dia kembangkan digunakan untuk meningkatkan kekuatannya. Dan kekuatan Xiao Yan hanya dimiliki oleh kaisar berperingkat tertinggi, dan Xiao Yan memang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam hal kekuatan murni. Ketika Xiao Yan mundur selangkah, si Kongming juga maju selangkah. Dia memiliki kepercayaan diri, dan dengan kekuatannya sendiri, dia seharusnya bisa melampaui Xiao Yan. Ketika si Kongming terus mengeluarkan tenaga, tangan kanan Xiao Yan mulai menarik terus-menerus, dan tekanan pada tubuhnya memang meningkat. Xiao Yan menggertakkan giginya, tiba-tiba menarik tangannya, dan pukulan si Kongming segera menyeka pakaian Xiao Yan dan melewati sisi tubuhnya. Persaingan kekuasaan, Anda menang, tetapi persaingan kecepatan, Anda tetap kalah. Tepat setelah Xiao Yan berbalik ke sisinya, sebelum si Kongming bisa kembali ke pertahanan, pukulan Xiao Yan telah menghantam dada kiri si Kongming, dan Xiao Yan bahkan menggunakan Sky Fire untuk memberkati pukulan ini. Sebuah pukulan jatuh, dan tubuh si Kongming segera mundur beberapa langkah. Meskipun waktu kontak sangat singkat, Xiao Yan masih memperhatikan bahwa tubuh si Kongming tampaknya agak berbeda dari tubuh orang lain. Namun, Xiao Yan tidak langsung ke intinya. Ayo lakukan kali ini, dan kamu bisa menyimpulkan sendiri. Xiao Yan melirik si Kongming, lalu melirik beberapa orang yang tergeletak di tanah, dan menghela nafas. Bagi mereka kali ini, pukulan itu benar-benar tidak kecil, dan Xiao Yan tidak ingin melakukan hal seperti itu sekaligus. Lagi pula, masih ada setengah tahun lagi, dan sangat tidak mungkin untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan selisih yang besar. Namun, setidaknya beberapa kemampuan mereka untuk melindungi diri dapat ditingkatkan. Meskipun di area simulasi inti, menghadapi kekuatan super, Xiao Yan kalah total, tetapi Xiao Yan juga memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan super. Mereka juga mengerti sedikit tentang tindakan tak terduga mereka, yang sama sekali tidak bisa dipikirkan orang biasa. Mereka mengajari Xiao Yan pelajaran, dan saat ini Xiao Yan hanya bisa meningkatkan kemampuan coping mereka dengan cara yang tepat sasaran. Jika tidak, ketika mereka menemukan cara seperti itu, mereka tidak akan memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan, yang merupakan hal terakhir yang ingin dilihat Xiao Yan. Yang paling menyedihkan adalah Wenlin. Kecepatannya adalah yang tercepat di antara mereka berlima, dan dia juga yang paling marah di antara mereka berlima. Atas permintaan si Kongming, dia bergegas kembali untuk menyelamatkan Zhang Qian dan Yang Chen, tetapi ketika dia kembali, Zhang Qian sudah bangun dan mengobrol dan tertawa dengan Yang Chen. Wenlin awalnya mengira cloning Xiao Yan belum muncul, tapi setelah menunggu lama, dia menyadari bahwa ini adalah jebakan Xiao Yan lagi. Ketika dia bergegas kembali, si Kongming sudah membangunkan yang lain dan menunggunya kembali untuk meringkas pertempuran kali ini. Wenlin benar-benar kesal, kecepatannya tidak berguna kecuali terburu-buru. Sengaja, itu pasti disengaja. Wenlin sudah memutuskan secara diam-diam bahwa dia tidak akan tertipu seperti ini lain kali.
Pada saat ini, Xiao Yan datang ke Yang Chen dan Zhang Qian. Kalian berdua bisa pergi juga. Hal-hal yang seharusnya kamu lakukan sudah selesai. Aku harap kamu bisa menjadi lebih kuat di masa depan. Setelah Xiao Yan mengatakan ini, dia berjalan langsung ke kejauhan. Yang Chen dan Zhang Qian saling melirik, merasa sedikit tidak bisa dijelaskan. Apa yang bisa mereka lakukan dalam waktu sesingkat itu, dan mengapa Wen Lin tiba-tiba berlari mundur di tengah jalan. Dipenuhi rasa ingin tahu, kedua wanita itu berjalan menuju ke arah di mana Xiao Yan menghilang sebelumnya. Ketika Xiao Yan dan kedua gadis itu pergi, Xiao Yan tiba-tiba merasakan bau darah di udara, meskipun sangat samar, dia masih memperhatikannya. Ah, jeritan datang dari jauh, dan wajah Xiao Yan berubah muram. Hampir tanpa ragu, Xiao Yan menyerang ke arah di mana kedua wanita itu menghilang, selalu ada pemburu yang bersembunyi di sini, menatap mangsanya. Ketika Xiao Yan tiba, dia melihat sesosok tubuh tergeletak di tanah, dengan 4 bekas luka di punggung wanita itu, yang tergores oleh 4 bilah. Dan Zhang Qian juga menghilang saat ini. Di kejauhan, Yang dan Yang Chen juga tiba. Melihat pemandangan ini, Yang buru-buru menyembuhkan Yang Chen. Bagaimana dengan Zhang Qian? Kata si Kongming. Dia memintanya sendiri, dia harus mati. Kata-kata dingin keluar dari mulut Xiao Yan. Kecelakaan itu terjadi begitu cepat sehingga bahkan Xiao Yan mengira orang itu telah pergi. Tapi dia tiba-tiba menyerang saat ini, yang mengejutkan Xiao Yan. Namun, ada jalan ke surga jika Anda tidak pergi, dan tidak ada cara untuk pergi ke neraka. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak akan membunuh Anda? Jin Hua ikut denganku, kalian semua tinggal bersamaku. Setelah aku kembali aku ingin mendengar bayanganmu. Xiao Yan meludahkan kata-katanya tanpa emosi. Ayo semua pergi. Si Kongming dan yang lainnya tidak mendengarkan bagian terakhir dari kata-kata Xiao Yan. Tetap renungkan. Xiao Yan mengulangi 2 kata kunci ini lagi. Meskipun Xiao Yan tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan, 4 kata sederhana ini sepenuhnya menghadiahi si Kongming dan yang lainnya. Meskipun beberapa orang tidak mau, mereka tidak melanggar niat Xiao Yan. Bawa aku ke markas mereka. Juga, ceritakan semua yang kamu temui. Jangan hilangkan detailnya, kata Xiao Yan kepada Jin Hua. Meskipun Xiao Yan tetap tenang saat ini, niat membunuh gila bisa samar-samar terlihat di mata Xiao Yan. Niat membunuh ini seperti kenyataan, itu menakutkan. Jin Hua mengangguk dan berkata, ketika Ma Tao dan saya tiba di sana, kami menemukan bahwa tidak ada banyak pertahanan di sana. Jadi kami menyelamatkan mereka yang dipenjara oleh Tuan Dashai. Namun, ketika kami hendak pergi, saya bertemu dengan seorang tua, pria yang mengatakan dia tahu di mana rumah harta karun mereka. Jin Hua berada di belakang Xiao Yan, dan adegan asli mulai muncul di benaknya. Dia bahkan menjelaskan semua detail satu persatu, karena takut kelalaian. Xiao Yan mengikuti di belakang Jin Hua, menganalisis beberapa hal yang ditemui Jin Hua di benaknya, sambil menebak kemana pemilik desa besar itu akan pergi. Alasan mengapa pemilik desa besar dapat memanfaatkan waktu yang singkat untuk mengambil tindakan, maka itu berarti pemilik desa besar seharusnya tidak meninggalkan Xiao Yan terlalu jauh saat melarikan diri, tetapi menunggu dengan tenang di samping, mencari kesempatan untuk mulailah. Dan ketika pemilik desa besar mengetahui bahwa markasnya dihancurkan, dia tidak khawatir tentang itu. Dia bahkan tahu bahwa lelaki tua itu sudah pergi ke markas rahasianya. Dia masih menghina, pangkalan rahasia itu memiliki cara khusus untuk membukanya, atau ada banyak kroni-kroninya. Namun, Xiao Yan masih merasa bahwa yang pertama lebih mungkin. Lagi pula, pemilik desa besar ini bahkan tidak percaya pada saudaranya sendiri, jadi bagaimana mungkin dia memiliki kroni? Di sisi lain, si Kongming dan yang lainnya memotong satu lengan Master Dashai, dan kekuatannya hanya dengan satu tangan pasti akan sangat berkurang. Mengambil Zhang Qian darinya kemungkinan besar akan menjadi balas dendam, tetapi dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa membunuh Zhang Qian secara langsung pada saat itu tanpa harus membawa Zhang Qian pergi. Oleh karena itu, kemungkinan besar pemilik Dashai tidak akan menyerang Zhang Qian untuk sementara waktu. Namun, semakin lama berlarut-larut, semakin berbahaya bagi Zhang Qian. Karena itu, hanya menemukan Zhang Qian sesegera mungkin adalah hal terpenting saat ini. Dalam waktu singkat, sebuah istana muncul di depan Xiao Yan, meskipun tidak bisa disebut megah, tapi bisa disebut mewah di tempat ini. Namun, saat ini, istana itu kosong dan sunyi. Xiao Yan memandang istana di depannya dengan sedikit rasa dingin di wajahnya. Pada saat ini,
Ketika orang-orang pergi ke gedung yang kosong, Xiao Yan ingin mencari seseorang untuk menanyakan tentang pemilik desa besar ini. Mengapa kita tidak pergi dan melihat kemana orang tua itu membawa kita? Mungkin seharusnya ada berita di sana. Kata Jin Hua, melihat ke aula yang kosong. Xiao Yan mengangguk dan berkata, hanya itu yang bisa kita lakukan untuk saat ini, memimpin jalan. Xiao Yan mengerutkan kening, sepertinya segalanya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Jika sudah terlambat dan Zhang Qian telah terbunuh, bagaimana dia harus menjelaskan kepada mereka? Hati Xiao Yan bergetar. Jin Hua secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan. Meskipun dia cemas, dia hanya bisa memimpin. Namun, ketika Jin Hua mengambil langkahnya, Xiao Yan tiba-tiba memiliki sedikit darah di tanah. Xiao Yan tiba-tiba berkata kepada Jin Hua, saya pikir aula ini masih sedikit mencurigakan. Anda pergi ke sana dan memeriksanya. Saya akan tinggal di sini dan melihat lebih dekat. Jin Hua melihat sekeliling itu kosong, dan tidak ada tempat yang aneh sama sekali. Apa yang ingin dilakukan Xiao Yan dengan tetap di sini? Namun, Jin Hua juga tahu bahwa Xiao Yan pasti memiliki sesuatu untuk dilakukan, tetapi dia tidak yakin, jadi dia membiarkan dirinya memeriksanya sendiri. Namun, karena percaya pada Xiao Yan, dia masih mengangguk dan berkata, aku pergi dulu, hati-hati. Xiao Yan mengangguk dan melihat Jin Hua pergi. Setelah Jin Hua pergi, Xiao Yan melirik ke tanah dengan senyum di sudut mulutnya. Meskipun ini adalah sarang bandit, selalu ada orang yang tinggal di sini. Jadi tidak ada begitu banyak debu di tanah sama sekali. Xiao Yan tidak memperhatikan ini pada awalnya, tetapi ketika Jin Hua pergi, dia masih memiliki sesuatu yang tersisa di tanah. Itu adalah darah. Meskipun Xiao Yan tidak tahu siapa sebenarnya darah itu, dari tingkat pembekuan darah dan tingkat cakupan debu pada darah, itu jelas sengaja disembunyikan. Jadi ada kemungkinan besar bahwa itu adalah dahsyat tulang punggung. Xiao Yan melambaikan jubah bordirnya, dan embusan angin tiba-tiba bertiup, dan darah di tanah perlahan muncul di depan Xiao Yan. Darah telah meluas ke kejauhan, ada arah aula utama. Xiao Yan mengambil napas dalam-dalam, berjalan di sepanjang jalan berdarah ini, dan datang ke aula. Tetapi ketika jalan berdarah mencapai pusat aula, perlahan-lahan menghilang. Tidak ada darah di sekitar, dan langit di atas pasti tidak mungkin. Oleh karena itu, hanya di bawah tanah. Xiao Yan melirik lantai di depannya, dan tiba-tiba menginjaknya. Namun, bertentangan dengan harapan Xiao Yan, lantai hanya penyok dan tidak langsung pecah. Bahannya juga tidak kokoh biasa. Namun, daripada mencoba mencari organ dan membuang-buang waktu, lebih baik langsung menggunakan cara paling kejam untuk menerobos masuk. Xiao Yan kejam, dan Skyfire menutupi tinjunya, dan segera meninju lantai yang sudah runtuh, dan lantai itu dengan cepat hancur. Itu gelap dan tak berdasar, mengungkapkan rasa kegelapan. Xiao Yan juga sedikit ragu, jika ini juga trik yang dibuat oleh Master Dashai, lalu bagaimana jika dia menunda penyelamatan pihak lain? Xiao Yan tiba-tiba bimbang. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.